Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Kita ketemu lagi dengan BK Bersahabat. Ditunggu semangatnya ya sayang ya. Jangan lupa like and subscribe. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BK Bersahabat. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang peduli lingkungan. Ya, lingkungan itu adalah tempat di mana kita hidup, di mana kita beraktivitas, di mana kita tinggal, ya. Nah, kalian harus bisa mempunyai perilaku yang termasuk peduli lingkungan. Terus, bagaimana sih sikapnya menjaga lingkungan? Dan bagaimana kita mengkategorikan macam-macam kegiatan peduli lingkungan. Lalu pasti ada dampak positif yang kita rasakan ketika kita peduli dengan lingkungan sekitar dan lingkungan yang lainnya. Nah, peduli lingkungan, keadaan bumi dan lingkungan semakin buruk. Aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan, yaitu penebangan pohon secara ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, lalu sampah plastik yang menumpuk merupakan beberapa hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Ini terjadi karena sikap para manusia kurang peduli dan kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan kegiatan besar dan spektakuler. Wah, padahal dengan hal-hal yang sederhana kita dapat ikut serta dalam menyelamatkan lingkungan. Ada beberapa langkah kecil yang kita bisa lakukan, yaitu dalam sehari-hari. Jika kita lakukan dengan terus-menerus, bisa memberikan dampak baik dalam lingkungan kita. Ya, apa aja sih yang kamu harus lakukan? Nah, yang pertama kita sudah harus membiasakan membawa botol minum, ya. Karena kalau kalian selalu membeli selalu membeli air mineral di luar, yang dikhawatirkan adalah bekas botol minumnya ini yang membuat menjadi sampah plastik, ya. Karena plastik merupakan sampah yang paling sulit terurai atau paling dihilangkan, ya. Sampah plastik memerlukan antara 100 sampai 500 tahun baru dia bisa pecah. Wah, lama sekali ya, umur kita aja belum tentu sampai 100 ya nak ya. Selama sampah plastik akan mencemar lingkungan, jika satu orang setiap hari membeli satu minum botol air plastik, dalam sebulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal ini dilakukan oleh 100 orang tiap harinya, wah, bayangkan betapa banyaknya botol plastik yang ada di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini. Jadi langkah bijaknya ya nak, selain juga hemat, alangkah baiknya kalian membawa botol air minum sendiri, karena botol air minum itu akan kamu bawa kembali dan kamu akan gunakan berulang-ulang, ya. Perhatikan botol air minumnya itu baik dan bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua adalah membawa tas belanja. Ya, sama hal dengan botol air, tas belanja sering digunakan adalah tas kresek atau tas plastik. Pedagang-pedagang sering membonuskan tas kresek pada pembeli. Nah, sejak Februari yang lalu pemerintah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket sebesar Rp200. Nah, kalau kalian belanja di departemen store sudah tidak ada tuh yang diberikan kantong plastik ya. Kalaupun ada pun kantong plastiknya kantong plastik yang organik ya, yang berbahan tumbuh-tumbuhan yang mudah terurai atau yang mudah pecah. Ya, nah, jadi alangkah baiknya kalian membawa kantong plastik sendiri. Lalu yang ketiga adalah gunakan sepeda atau jalan kaki. Ya, penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyaknya emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara menurun. Ribuan motor bertambah setiap hari. Kemacetan terjadi di mana-mana. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dengan beralih menggunakan
menggunakan non motor atau transportasi umum atau menggunakan sepeda ya. Untuk berpergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi umum. Untuk jarak dekat beralih ke sepeda atau jalan kaki ya nak ya. Jadi agar udara kita tetap sejuk, tetap tidak banyak polusi udaranya. Lalu yang keempat adalah matikan lampu saat tidur. Mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor. Hal lain sebagai langkah peduli lingkungan adalah menghemat energi. Matikan listrik jika sudah tidak ada aktivitas seperti saat tidur. Selain menghemat energi, tidur tanpa nyala lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu, namun ada baiknya mencoba menerapkan langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, ini adalah kalian lakukan untuk menghemat energi ya, daya listrik. Kalau memang tempat tersebut tidak digunakan, misalkan habis sudah selesai nonton TV-nya jangan dibiarkan nyala saja, dimatikan ya nak ya. Jadi yang tidak penting-penting yang tidak kalian gunakan lebih baik dimatikan, karena energi-energi ini bisa digunakan orang-orang yang masih kekurangan aliran listrik di pelosok-pelosok ya. Jadi seperti itu. Sediakan lahan untuk tanaman. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga diri sendiri. Misalnya tanaman obat-obatan, sayuran atau buah-buahan. Jika ingin mendapatkan hasilnya, namun tanaman hias juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Bagi yang tidak memiliki pekarangan, bisa menaruh di pot-pot kecil. Nah, ya ini nak ya, semenjak pandemi ini banyak pohon-pohon dijual sampai harga jualnya tinggi ya, karena memang kita menjaga lingkungan agar kondisi rumah kita sejuk, aman, nyaman, dan dari tumbuhan tersebut menghasilkan karbon dioksida yang bisa kita gunakan, kita hirup dengan baik dan menghasilkan untuk tubuh kita tubuh yang sehat. Karbon dioksida ya, jadi dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman ya. Lagian juga bagus ya kalau ada perkarangan di rumah, jadi lebih hijau, lebih asri, apalagi kalau tanaman-tanaman yang bisa dimakan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ibu harap kalian bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan di dunia nyata kalian, bukan hanya teori, hanya membaca. Tapi baiknya semua ilmu itu kalian praktekkan di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.